Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Tumia dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2021. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Tony Suhendra. Di sini tugas yang diberikan mengenai pengenalan tensor. Sebelum saya masuk ke codingannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu tensor. Oke, apa itu tensor? Tensor adalah representasi matematis dari suatu objek multidimensi, sering digunakan dalam konteks ilmu data dan pembelajaran mesin. Mereka dapat berupa saklar, vektor, matriks, dan sebagainya. Tensor digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf. Apa hubungan tensor dengan dimensi dan matriks? Tensor dapat memiliki berbagai dimensi, dan beberapa dari mereka memiliki hubungan dengan konsep matriks. Sebagai contoh, di sini ada saklar atau 0 dimensi, terus ada vektor 1 dimensi, ada matriks 2 dimensi, ada tensor 3 dimensi, dan ada tensor n dimensi, di mana saklar atau 0 dimensi merupakan tensor dengan satu elemen analogi, matriksnya adalah elemen tunggal. Sementara vektor 1 dimensi tensor dengan suatu dimensi mirip dengan matriks baris atau kolom. Matriks 2 dimensi, tensor dengan 2 dimensi ini sama dengan matriks dalam matematika konvensional. 4 itu tensor 3 dimensi, analoginya bisa seperti kumpulan matriks 2 dimensi atau kubus dari data. Kelima, tensor n dimensi bisa dianggap sebagai generalisasi dari matriks untuk lebih dari 2 dimensi. Dalam beberapa kasus, tensor tinggi dimensi dapat mempresentasikan data spesial dalam gambar atau volume. Jadi, apa hubungan antara tensor, dimensi, dan matriks? Hubungannya adalah bahwa tensor adalah suatu generalisasi dari konsep matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam banyak aplikasi pembelajaran mesin, data diolah dan disimpan dalam bentuk tensor untuk memfasilitasi manipulasi matematis dan pelatihan model. Oke, next. Oke, di sini kita lanjut ke pemrograman TensorFlow dengan menggunakan tipe dan print. Ini ada pemrograman menggunakan Python dengan tipe dan print juga. Di sini adalah penggabungan untuk beberapa di sini terbagi menjadi 4, yaitu membuat beberapa objek tensor, terus mencetak nilai tensor, terus menggabung tensor menjadi satu tensor, dan mencetak nilai dari tensor gabungan. Next saja, kita lanjut ke pemrograman. Di sini saya menggunakan Google Colab, jadi kita ke Google Chrome dulu. Oke, di sini kita ketik Google Colab, karena sebelumnya saya udah pernah cari Google Colab, jadi kita klik Google Colab. Kita scroll ke bawah. Kita menggunakan yang ini.
klik new notebook. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kalau udah seperti ini, kita simpan dulu. Kita klik di sini, ubah. Jadi TensorFlow atau data aja ya. Data. Sebelumnya di sini karena keyboard saya bermasalah, jadi saya menggunakan keyboard di dalam itu. Oke, kalau udah seperti ini, save. Sebelumnya di sini kan kita mau menggunakan TensorFlow, jadi kita cari tahu dulu apakah TensorFlow itu udah terinstall di dalam Google Chrome-nya apa belum. Dengan cara ini kita tulis perintah untuk mengecek apakah TensorFlow-nya udah terinstall atau belum. Kita jalankan. Oke, kalau udah muncul seperti ini, tandanya TensorFlow-nya udah terinstall. Kita tunggu selesai. Oke, kita buat kode baru. Kita masukin fungsi tipe. Kita mau fungsi tipe karena di sini keyboard saya bermasalah, jadi saya ambil kolabnya lagi. Kita Ctrl V. Oke. Di sini tinggal kita jalankan. Kita tunggu. Oke. Sudah muncul seperti ini. Di sini tipe memberikan kita informasi tentang tipe objek TensorFlow, di mana itu tipe objeknya itu ada TensorFlow, Python, FamiWord, OVS, Figure Tensor. Dan itu untuk X-nya, sedangkan untuk Y-nya itu ada TensorFlow, Python, OVS, Resource Variables, Ops, terus ada Resource Variables. Terus kita buat kode baru lagi untuk fungsi print. Kita Ctrl Shift V aja. Terus kita jalankan. Oke, seperti ini. Di sini fungsi print dapat digunakan untuk menampilkan nilai dari tensor atau variabel TensorFlow di layar. Seperti ini bisa dilihat. Oke, karena TensorFlow-nya udah, kita ke bagian Python-nya. Sini kita ketik aja Python. Oke, Python online. Aku gunakan Python online.
Kita buang dulu, hapus. Kita ke kita run. Sebelum itu bentar, ada kesalahan. Kita run. Oke. Di sini karena kita menggunakan fungsi tipe, jadi fungsi ini digunakan untuk mendapatkan tipe data dari suatu objek di sini. Di sini kan untuk X-nya itu tipe datanya kan int atau integer, jadi sini keluarnya integer. Sedangkan untuk Y-nya itu kan tipe datanya string, gitu. Sini tulisnya string juga, seperti ini. Oke, kita lanjut ke perintah kedua. Kita blok dulu untuk hapus. Oke, kita tinggal run. Oke. Di sini kan perintahnya itu print X sama print Y. Print X itu di atas kan X sama dengan 10, Y sama dengan hello. Jadi untuk outputnya atau hasilnya itu 10 sama hello. Print sendiri itu digunakan untuk menampilkan nilai variabel atau objek di layar. Nilai atau objek, nilai variabel. Oke, sekarang kita masuk ke collab lagi. Sebentar. Google Colab lagi. Kita buat PD baru. Oke. Kita akan membuat beberapa objek tensor, terus mencetak nilai tensor dan menggabungkan tensor menjadi satu tensor. Menggabungkan beberapa tensor menjadi satu tensor, terus mencetak nilai dari tensor yang digabung. Oke, tuh kalau udah seperti ini, di sini program ini menggunakan TensorFlow. Import tensor ASTF itu mengimport library TensorFlow dan memberikan alias TF untuk memudahkan pengguna. Terus yang kedua, di bagian membuat beberapa objek tensor string, membuat tensor string dengan nilai hello TensorFlow. Terus tensor int membuat tensor integer dengan nilai 42. Tensor float membuat tensor floating point dengan nilai 3,14. Terus di bagian mencetak nilai tensor, print tensor string numpy. Terus di sini menggunakan metode numpy untuk mengonversi sensor menjadi nilai numpy dan mencetak nilai tensor string. Terus print tensor integer ini untuk mencetak nilai tensor integer. Terus print tensor float ini untuk mencetak nilai tensor float point. Terus
di bagian menggabungkan tensor menjadi satu tensor. Di situ menggunakan TF strings join untuk menggabungkan tensor integer dan tensor floating point menjadi satu tensor string. Metode TF sebentar sini menggunakan TF string as string, terus habis itu tensor int, TF dot string dot as string tensor float digunakan untuk mengkonversi tensor integer dan tensor float point menjadi tensor string sebelum digabungkan. Terus yang terakhir itu mencetak nilai dari tensor gabungan. Di sini menggunakan perintah print combinate tensor, terus combinate tensor.numpy. Menggunakan metode numpy untuk mengonversi tensor gabungan menjadi nilai numpy dan mencetak hasilnya. Terus kalau udah seperti ini, kita run terlebih dahulu. Itu kita jalankan terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Muncul hasil seperti ini. Tensor string itu B hello TensorFlow. Untuk tensor integer sendiri 42, tensor float 3,14. Untuk kombinasi menjadi satu tensor itu menjadi B 42,3.14.000. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.